والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillah. Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimus sholihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kajian kita, kajian lintas negara, yang mana insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan dibina oleh Ustadz kita, guru kita Al-Ustadz Lutfi Setiawan LCMA. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kepada istri-istrinya, kepada umatnya yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah terhubung oleh Al-Ustadz Lutfi Setiawan LCMA. Kita akan dulu sapa beliau melalui Zoom kami dan beliau berada di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Lagi musim apa di Madinah Ustaz? Panas dingin? Antara dua-duanya, mau panas. Tapi nggak sepanas versi saat ini. Insyaallah. Tidak sepanas Dayu tapi. Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Furqan dimanapun Anda berada, kita masih pembahasan dengan kitab yang berjudul Wahai Ahlu Sunnah, Bersikap Lembutlah Terhadap Ahlu Sunnah, karya Syekh Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahullahu ta'ala, yang mana diterjemahkan kitab ini oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra. Mungkin pertemuan kemarin adalah pertemuan pertama kita, dan hari ini merupakan pertemuan kelanjutan yang insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz kita, Ustadz Lutfi Setiawan. Bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda yang tergabung di Zoom kami, Anda bisa mengirimkan chat Anda melalui kolom chat di Zoom-nya, atau mungkin Anda yang tergabung di sosial media kami juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar dan juga di pesan WhatsApp kami di nomor 0812 5952 1312. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan langsung kami sampaikan kepada Ustadz Lutfi Setiawan. Baik Ustadz Lutfi, tidak panjang lebar, pembukaan dari kami kepada Ustadz, faliyatafadhol masyura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani fid din, para pemirsa dan pendengar Al-Furqan TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita diberikan kesempatan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena untuk bisa mendengarkan kajian atau sabda Nabi Muhammad SAW dan firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang sangat besar. Kita dalam sehari mungkin menghitung-hitung nikmat kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat berupa harta, atau nikmat berupa rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi yang mungkin kadang banyak dari kita lupa, yaitu nikmat berupa ilmu. Dan ilmu ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, karena tolak ukur rizki tidak hanya dari harta, tolak ukur rizki tidak hanya dari uang yang kita peroleh dalam sehari, tapi salah satu tolak ukur rizki yang terbesar adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama. Tatkala Anda bisa mendengarkan kajian, tatkala Anda diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan firman dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah rizki yang sangat besar.
Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, warzuqni fahma, dan berikan aku ya Allah rezeki berupa pemahaman yang dalam artian ini adalah ilmu. Maka dalam doa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati ilmu itu adalah termasuk dari rizki. Toyib, para pemirsa dan pendengar Al Furqan TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pembahasan pekan lalu kita sudah membahas terkait dengan judul dari kitab yang akan kita bahas, yaitu Rifqan Ahlus Sunnati bi Ahli Sunnah, yang ditulis oleh Syekh kami di Madinah sini, dan beliau termasuk ahli hadis Madinah ya. Makanya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sedang umroh, maka bisa melihat seandainya ada kajian pada maghrib itu biasanya Syekh kami ada di sisi sebelah kanan sana membahas kutub sittah. Maka bila Anda memiliki kesempatan, dan saya doakan semoga seluruh kaum muslimin diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi kota Nabi, silakan Anda duduk di kajian Syekh kami. Beliau Masya Allah adalah salah satu Syekh senior, ulama senior di kota Madinah, dan termasuk ulama yang sangat sepuh. Umur beliau sekitar 90 tahun. Dan beliau masih aktif mengajar sampai sekarang, dan hafalan beliau subhanallah, hafalan hadis, hafalan ilmu, dan tidak pernah luput satu hari pun kecuali dengan uzur yang sangat berat, contoh sakit gitu misalnya. Beliau dengan keterbatasan beliau yang sudah tua renta, akan tetapi masih memberikan faedah-faedah kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat, yang mana kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ulama-ulama kita. Menjaga ulama-ulama kita, terutama mereka ulama-ulama yang berjuang mendakwahkan sunnah Nabi Muhammad SAW, terutama ulama-ulama yang sepuh. Kita selalu berdoakan ya. Kita tidak hanya mendoakan untuk diri kita sendiri saja. Kita tidak hanya mendoakan untuk diri kita, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, berikan saya anak yang banyak, ya Allah sehatkan umur saya, tidak. Tapi kita juga mendoakan ulama-ulama kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan mereka para dai-dai yang selalu berjuang. Mereka berjuang mempertahankan akidah umat Islam, memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka. Karena apabila salah seorang ulama wafat, maka dunia ini dengan seisinya tidak akan bisa menggantinya. Ya, dengan kematian seorang ulama seakan-akan hilang satu cahaya di dunia ini. Dengan kematian seorang ulama seakan-akan sebuah bintang bersinar yang menyinari malam hari atau bulan, ya, bahkan bisa dibilang bulan. Ketika menyinari malam hari maka akan redup. Sehingga apabila dunia ini kosong dari ulama, kosong dari seorang alim Rabbani, kosong dari mereka para dai, yang mana para dai itu menyeru kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, dunia ini akan gelap gulita dengan kemaksiatan, gelap gulita dengan kesesatan, bid'ah, dan dengan kesyirikan. Maka merekalah para ulama yang menjaga dunia ini agar tidak hancur dan jatuh ke dalam kesesatan. Thayyib. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, kita masih membahas kitab Rifqan Ahlus Sunnati wa bi Ahli Sunnah, dan ana harapkan pada para pemirsa mungkin sudah mendownload versi PDF, baik versi Arab dan versi Indonesianya. Kita sampai di pembahasan pertama muqaddimah beliau. Saya bacakan di sini. Beliau hafizahullah Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqabla sanawatin qalilah, sebelum beberapa tahun yang lalu, jadi beberapa waktu yang lalu, ini beliau mengarangnya mungkin sudah sekitaran tahun 2010 atau 2005 kira-kira kayak gitu ya, yang mana beliau menyebutkan setelah wafatnya beberapa ulama kibar saat itu, wafatnya beberapa ulama kibar, ulama besar, wa ba'da wafati Syekhin al-Jalil Syekhul Islam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz sanata alfin wa arba'umi'ah wa isyrin. Jadi setelah wafatnya sang ulama besar, sang ulama Islam, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah salah satu ulama besar Saudi dan bisa dibilang mufti kerajaan Saudi pada saat itu.
Beliau wafat pada tahun, kalau Masehinya adalah tahun 2000. Wafat Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh bin Utsaimin sanata alfin wa arba'umi'ah wahid wa ishrin. Dan juga setelah wafatnya sang ulama senior juga, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau wafat pada tahun, kalau Masehinya adalah 2001. Jadi pada tahun itu, tahun sekitar 2000-2001 itu bisa dibilang subhanallah, tahun kesedihan bagi kita para penuntut ilmu, bagi kita para ahlus sunnati wal jamaah, karena pada tahun itu berturut-turut wafat para ulama besar. Para ulama yang mana mereka bisa dibilang ulama sepuh, dijadikan rujukan ahlu sunnati wal jamaah, bisa dibilang hampir seluruh dunia. Ya, pada tahun 1999 wafat, sebelumnya adalah Syekh ahlu hadith pada abad ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pada tahun 1999. Lalu diikuti dengan wafatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz pada tahun 2000, diikuti oleh wafatnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yang mana saat itu termasuk ulama kibar juga. Beliau wafat pada tahun 2001. Nah, wafatnya para ulama ini merupakan subhanallah, merupakan musibah terbesar bagi kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, terkhusus bagi para penuntut ilmu. Ada efeknya, ya, ada dampaknya dengan wafatnya para ulama yang mana mereka dijadikan rujukan oleh, bisa dibilang, seluruh Ahlus Sunnati wal Jamaah di dunia pada saat itu. Maka kata beliau, hasala inkisamun waftirakun baina ba'di ahli sunnati wal jamaah. Jadi karena wafatnya para ulama kibar dan para ulama besar, para ulama sepuh, maka terjadi perpecahan, terjadi sedikit perselisihan antar sesama ahlu sunnati wal jamaah, karena seakan kehilangan sosok orang tua, ya, kehilangan sosok orang tua. Karena kita sejatinya, kita sebagai penuntut ilmu, kita sejatinya sebagai ahlu sunnah, kita sejatinya sebagai seorang muslim, kita harusnya rujuk pada mereka orang yang tua. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, al-barakatu ma'akabirikum. Berkah itu ada di tengah-tengah atau ada di tangan orang-orang tua di antara kalian, ya. Dan orang tua di sini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW ada dua. Entah itu adalah kibarusin, orang tua dari segi umur, ya. Jadi misal kita memiliki permasalahan dalam urusan dunia kita memiliki permasalahan dalam rumah tangga misalnya, maka harusnya kita ini mengadu kepada orang yang lebih tua, karena mereka, orang yang lebih tua itu memiliki pengalaman yang sudah lama, ya, sudah banyak makan garam, sudah merasakan pahit, asin, dan manisnya kehidupan. Kita yang masih muda-muda, atau bisa dibilang syabab lah, ya, anak muda, yang mana kita lebih mengedepankan perasaan kadang, atau mengedepankan semangat kita daripada akal kita. Makanya diberikan wasiat oleh Nabi Muhammad SAW agar kita ketika sebelum mengambil keputusan, sebelum kita memiliki suatu hal yang ingin kita ambil, gitu, misalnya kita musyawarah pada orang-orang yang lebih tua. Karena kata Nabi Muhammad SAW, keberkahan ada pada orang-orang tua di antara kita. Nah, orang tua ini pertama, entah mereka adalah kibarusin, orang tua secara umur, yang mana mereka memiliki keberkahan dan kebaikan dalam urusan dunia mereka sudah mencoba dan menjalani kehidupan manis, pahit, dan asinnya. Atau yang kedua maknanya adalah kibarul ilm, yaitu mereka orang-orang yang tua dari segi ilmu, yang ilmunya sudah mumpuni, ilmu agamanya sudah kuat, ilmu agamanya sudah tinggi dan dalam, maka ini disebut sebagai juga kibar, ya, disebut sebagai akabirikum, masuk ke dalam kategori ini meskipun dia bisa dibilang masih muda, karena berkahnya ini ada dalam urusan akhirat, ya, berkahnya ada dalam urusan akhirat, karena orang yang memiliki ilmu, bisa dibilang ustadz kita, misalnya kita memiliki permasalahan dalam urusan rumah tangga atau dalam urusan perniagaan dan lain-lain,
kita berkonsultasi kepada orang yang berilmu, maka dia akan menghukumi sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sesuai dengan ilmu agama yang ia miliki. Maka disinilah letak keberkahannya, keberkahan di akhirat. Maka apalagi ya, lebih utama lagi apabila dua keberkahan kita kumpulkan, keberkahan dalam urusan dunia dan keberkahan dalam urusan akhirat. Pada siapa? Yaitu pada ulama yang sepuh, pada ulama yang mereka berusia tua. Maka terkumpul di dalam diri mereka ini yaitu keberkahan dunia, yang mana mereka sudah melewati fase kehidupan yang sangat lama dan memiliki banyak sekali pengalaman, ditambah lagi dengan kematangan ilmu agama yang mereka miliki. Oleh karena itu, apabila Anda memiliki permasalahan, apabila kita ingin mengambil keputusan, kita yang masih muda-muda harusnya konsultasi dulu kepada yang tua, konsultasi kepada para ulama, yang mana mereka adalah para ulama yang sepuh. Karena keberkahan insya Allah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ada pada tangan mereka. Dan ini juga merupakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW, karena apabila kita tidak mengambil ilmu atau tidak berkonsultasi atau tidak mencari berkah dari orang-orang yang tua, malah mencarinya dari orang-orang yang masih muda, misalnya. Ini termasuk bukan tanda kebaikan. Bahkan dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam suatu sabda beliau, "Inna min asyratis saati ayyul tamasal ilmu anil asghir." Di antara tanda-tanda hari kiamat bahwasanya ilmu itu dicari dari orang-orang yang masih muda. Ya, maksudnya di sini ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnul Mubarak, al-asghir hum ahlul bidah. Jadi maksud dari orang-orang muda atau asghir di sini adalah ahlul bidah, orang yang mana mereka ahlu bidah, ya. Dan ahlu bidah ini lebih, istilahnya bisa dibilang lebih identik dengan anak-anak muda. Makanya dalam hadis lain, dalam hadis Nabi Muhammad SAW tatkala mensifati orang-orang Khawarij, kelompok Khawarij yang keluar dari ketaatan pemerintah, kelompok Khawarij yang dihukumi oleh Nabi Muhammad SAW adalah kelompok sesat. Salah satu cirinya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, hudatsaul asnan. Umur mereka ini masih muda. Ya, umur mereka ini masih muda. Nah, makanya patokan dari kita mengambil ilmu adalah mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu mereka ulama ahlu sunnah. Maka inilah patokannya. Patokan kapan kita harus boleh mengambil ilmu meskipun ia masih muda. Misalnya kita dapati teman-teman kita yang mana ia alhamdulillah belajar dari pesantren-pesantren yang di dalamnya diajarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, lalu ia keluar, ya meskipun ia masih muda, tapi apabila ia berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para salafus soleh, maka insya Allah kita boleh mengambil ilmu darinya. Ya, nggak boleh mengambil ilmu darinya, dengan catatan ya kita lebih mengutamakan orang-orang yang tua, para ulama tua kita. Makanya dinyatakan oleh Ibrahim Al-Harbi, as-saghiru idza akhadha biqauli Rasulillahi was-sahabati wat-tabi'in, seorang anak yang muda atau seorang pemuda, kalau beliau mengomentari hadis itu tadi ya, di antara tanda kiamat adalah mengambil ilmu dari anak-anak muda. As-saghiru, anak muda, apabila ia menjadikan ucapannya semuanya bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in, yaitu tatkala ia mengambil ilmunya atau sumber ilmunya atau manhajnya sesuai dengan pemahaman ahlu sunnati wal jamaah, sesuai dengan pemahaman salaf, maka kata beliau fahuwa kabir, maka ia bisa disebut dengan kabir, orang yang dituakan atau orang yang tua istilahnya, ya, orang yang tua atau orang yang dituakan. Wasyaikhul kabir, sebaliknya, apabila ada orang yang umurnya sudah senja, orang yang umurnya sudah tua, intarokas sunan, apabila ia meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, fahuwa sohir, maka kesebalikannya dia disebut sebagai anak
muda yang dicela dalam hadis ini tadi. Makanya patokannya di sini disebutkan oleh para ulama tatkala mengomentari hadis inna min asyratis saati ayyul tamasal ilmu anil asohir, di antara tanda-tanda kiamat apabila ilmu itu diambil dari orang-orang muda atau orang-orang yang kecil, misalnya usianya, maksudnya usia dan ilmunya. Maka patokannya adalah mereka para ulama ahlu sunnati wal jamaah, ya. Maka lebih utama berkah lagi, lebih besar berkahnya lagi apabila kita mengambil ilmu, kita menimba ilmu dari mereka para ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah yang sudah sepuh, ya, yang sudah sepuh. Mungkin dalam urusan dunia kita bisa melihat, dalam urusan dunia kan subhanallah update-nya tiap hari, ya. Ilmu komputer saja misalnya, ilmu komputer, kita kalau ngambil ilmu komputer dari dosen-dosen atau dari mereka ahli IT yang sudah tua-tua kan, yang sudah nggak update terhadap urusan dunia, urusan komputeran ini ya, teknologi, mungkin yang kita dapatkan adalah ilmu-ilmu IT yang lama yang beliau kuasai sebelumnya, ya. Karena namanya ilmu dunia itu selalu update. Yang dulu saat di zaman beliau adalah teknologi yang tertinggi, di zaman sekarang sudah tidak lagi, sudah dikuasai oleh orang-orang yang lebih muda, lebih belajar lagi. Ini urusan dunia, tapi urusan agama tidak demikian. Urusan agama semakin sepuh dan semakin tua orang itu, maka semakin dalam dan semakin tinggi dan semakin dianjurkan kita mengambil ilmu darinya. Makanya disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, kita kembali ke hadis tadi, al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu ada pada orang-orang sepuh dan tua di antara kalian. Dan alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga ulama-ulama sepuh kita di negeri Indonesia. Ya. Kita alhamdulillah masih memiliki, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, menjaga kesehatan mereka, selalu memberikan mereka, ya, keberkahan di waktu ilmu mereka, meskipun usia-usia mereka sudah bukan muda lagi semangatnya, tapi masih muda membara. Kita kenal Ustadz kita, misalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, subhanallah, dengan usia beliau yang sudah tidak muda lagi, tapi beliau masih semangat berdakwah, menasihati, mendakwahkan sunnah, ya, menasihati kita-kita yang masih muda ini. Kita sebagai muda patut mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Kita punya Ustadz kita yang masih aktif berdakwah, yaitu Ustadz Aunur Rafiq Gufron. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, ya. Beliau adalah sesepuh kita dan orang tua kita di pesantren Al-Furqan ataupun di Jawa Timur secara umum. Beliau aktif berdakwah sampai sekarang. Kita doakan, sertakan beliau dalam doa-doa kalian, ya. Sertakan mereka para ulama-ulama sepuh kita ke dalam doa-doa kita. Kita sungguh tidak sanggup untuk kehilangan ulama-ulama kita. Siapa lagi yang nantinya akan menasihati kita bila kita kehilangan ulama kita? Maka kita doakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memanjangkan umur mereka dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kehilangan orang tua kita saja, orang tua kita sendiri, kita sangat sedih, ya. Yang mana orang tua kita sendiri ini mungkin bisa dibilang urusan antara kita dengan orang tua kita, urusan pribadi lah. Maka apalagi kita kehilangan orang tua, yang mana orang tua kita ini adalah mereka yang selalu berdakwah kepada umat Islam. Tidak hanya orang tua satu orang, tapi orang tua mungkin bisa dibilang umat Islam, orang tua ahlu sunnati wal jamaah. Maka kita sangat sedih bila kehilangan para ulama, ya. Musibah yang sangat besar kalau kita kehilangan para ulama. Maka doakan ulama-ulama kita, doakan para masyayikh kita, ustadz-ustadz kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka. Nah, ini keberkahan bersama para ulama sepuh kita. Nah, tatkala kata beliau di sini menceritakan, ya, tatkala para masyayikh ini wafat, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz, lalu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin wafat, maka beliau menceritakan terjadi perpecahan dan perselisihan antar sesama ahlu sunnati wal jamaah, yang mana
akibatnya atau efeknya nataja'an qiyami ba'dihim bitatubbu'i akhta'i ba'di ikhwanihim min ahli sunnah, yang efeknya sebagian dari sesama ahlu sunnah saling mencari-cari kesalahan saudaranya sesama ahlu sunnah, thummat tahdhiru minhum, bahkan sampai terjadi saling tahdzir, saling memboikot antar sesama ahlu sunnati wal jamaah, saling istilahnya mencela antar sesama ahlus sunnati wal jamaah. Wa qabala alladziina khatta'uhum kalamahum bimithlihi. Jadi saling balas, ya. Ada saling balas, yang satu ketika menganggap bahwasanya ini tidak sesuai dengan jalur ahlus sunnah menurut dia, maka ini dicela. Yang satu lagi juga sama. Jadi sesama ahlus sunnah saling mencela, dan ini kita dapati terutama kepada mereka yang masih muda-muda, ya, mengedepankan semangat, kepada mereka yang baru hijrah, bahkan subhanallah baru hijrah merasa dirinya paling sunnah sendiri, merasa dirinya paling salafi lah istilahnya, ya. Maka tentu untuk mengatasi hal ini adalah rujuk, semakin menambah ilmu, rujuk kepada ulama-ulama yang sepuh, rujuk kepada ulama-ulama yang ustadz-ustadz kita yang tua. Thayyib. Wasa ada alantishari fitnati hadzal inqisam suhulatul wusul ila hadhihi takhtiat wa tahdhirat ma yuqabiluha. Semakin menambah keruh lagi, jadi semakin menambah tersebarnya fitnah ini, fitnah perpecahan antar sesama ahlus sunnah, tatkala dengan mudahnya, ya, dengan mudahnya orang-orang yang mana mereka mungkin bisa dibilang orang yang sibuk mencari fitnah, dengan mudahnya ia menyebar info-info, ya, menyebar fitnah ini di mana? Di media sosial. Antoriki syabakatil maklumat al internet. Ya, jadi kita dapati kayak gini di mana kebanyakan? Ada di media sosial. Ya, satu orang sengaja untuk mencari fitnah, ya, mencari perpecahan antar sesama ahlus sunnah, bisa dibilang hal-hal kayak gini ini bisa dibilang penyusup dakwah. Mereka mencari-cari kesalahan-kesalahan ustadz ini, kesalahannya kayak gini, disebar di internet, hingga akhirnya satu membalas lagi, ya, dan makin ricuh hingga akhirnya terjadi perpecahan. Dan patut disadari, patut kita renungi, wahai ahlus sunnati wal jamaah, ini adalah makar-makar musuh Islam, yang mana mereka ingin mengadu domba antar sesama kaum muslimin, terlebih antar sesama ahlus sunnati wal jamaah. Tatkala satu dengan yang lain ahlus sunnati wal jamaah saling bermusuhan, saling terpecah belah, maka mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musuh-musuh Islam akan dengan mudah untuk menghancurkan umat Islam. Makanya kita harus bersatu. Kita semua menyadari dan kita meyakini bahwasannya kita berasaskan kitab dan Al-Quran dan Sunnah. Ya, wa tasimu bihablillahi jami'an. Kita berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka jangan sampai percikan api yang kecil ini membuat kobaran perselisihan makin membara, ya, makin besar hingga akhirnya terjadi perselisihan. Yang harusnya kita ini memusuhi orang-orang kafir, malah sebaliknya kita memusuhi sesama saudara muslim, memusuhi sesama saudara mukmin, memusuhi sesama saudara ahlus sunnati wal jamaah. Thayyib. Allati yukdafu fiha kullu ma yuradu qadfuhu fi ayyi sa'atin min lailin aw nahar. Yang mana di dalam internet ini, dalam media sosial ini, di dalamnya selalu disebutkan, ya, selalu diutarakan atau dilemparkan di dalamnya berbagai hal, ya, berbagai hal, baik itu siang ataupun malam. Jadi setiap saat medsos ini nggak ada habisnya. Medsos ini nggak ada habisnya. Berita yang kemarin baru Anda dengar, besok sudah basi. Ya. Kemarin fitnah tentang ini, besok sudah ganti lagi. Inilah cepatnya informasi. Dan kita tidak dituntut untuk mengetahui segala informasi yang ada di medsos. Makanya seorang muslim yang bijak tidak semuanya harus dibaca, dilihat, tidak. Waktu kita habis dengan medsos ini. Kita mengikuti berbagai perkembangan dunia persilatan, bisa dibilang dunia persilatan medsos ini, nggak ada habisnya. Habis urusan
apa wayang lah, terus urusan logo halal dan urusan apa, semuanya nggak ada habisnya. Yang sampai sampai yang mungkin bisa dibilang nggak penting bagi kita ini, nggak penting bagi kita sebagai seorang muslim aja, ya sibuk mengurusi urusan yang sekarang lagi hangat terjadi, eh, Rusia dan Ukraina seterusnya itu, yang mana mereka orang kafir dengan orang kafir saling perang, yang tidak ada mungkin bisa dibilang efeknya bagi kita sebagai seorang mukmin, ya tidak ada efek langsungnya bisa dibilang. Mereka sama-sama orang kafir tidak menyukai orang mukmin. Lalu untuk apa kita sibuk? Sibuk satu dukung ini, sibuk satu dukung itu dan seterusnya. Maka sebagai seorang mukmin yang cerdas sudah tidak perlu ikut-ikutan hal yang semacam itu. Anda tidak akan ditanya tentang apa yang terjadi di medsos. Anda tidak akan ditanya tentang perkembangan dunia saat ini itu apa. Tapi Anda akan ditanya, ya, apakah kamu sudah memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah? Kita dituntut untuk mentadabburi Al-Qur'an, ya, kita dituntut untuk mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahaminya lalu kita mengamalkannya. Kita dituntut untuk memahami sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mengamalkannya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kutub-kutub hadis yang segitu banyaknya. Sudahkah kita baca dan hatamkan firman Allah Subhanahu wa taala? Surat Al-Fatihah saja. Surat Al-Fatihah saja. Sudahkah kita memahami tafsirnya secara benar? Ya. Sungguh godaan HP ini sangat besar, medsos apalagi. Yang mana sebelumnya kita ingin membaca Al-Qur'an, misalnya membaca Al-Qur'an lewat HP. Kebuka notifikasi di Facebook atau apa, atau Instagram. Kabar misalnya, kabar subhanallah, kabar artis artis ini pacaran dengan ini, artis ini putus dengan ini. Tergoda, setan ikut bantu. Akhirnya buka, nggak jadi baca Al-Quran, berjam-jam ngeliatin berita itu. Inilah fitnah zaman sekarang, ya fitnah zaman sekarang. Makanya HP ini merupakan fitnah yang terbesar. Tidak hanya fitnah terhadap dunia kita, juga terhadap agama kita, diantaranya adalah hal ini. Yang mana orang-orang kafir, orang-orang munafik, musuh-musuh Islam, musuh Ahlus Sunnati wal Jamaah berusaha untuk memecah belah antar sesama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Fayatalaqafuhu kullu man aradahu, maka ditelan mentah-mentah oleh mereka yang sengaja untuk mencari fitnah. Ya, yang sengaja untuk mencari fitnah. Fatattasi'u bidzalika syuqqatul inkisami wal iftiraq. Maka semakin besar udah. Ya, yang tadinya hanya robekan kecil karena orang-orang yang enggak tahu masalahnya ikut-ikut mencari, ikut-ikut terfitnah, apalagi penuntut ilmu yang masih pemula, orang yang baru hijrah apalagi ya, akhirnya ikut-ikutan hal kayak gini yang harusnya ia belajar tentang rukun Islam yang ia dalami. Harusnya ia mempelajari tentang rukun iman, ya, malah sibuk dengan tahdzir ustadz ini untuk ustadz ini. Ya, sibuk dengan hajar ustadz ini dengan ustadz ini. Dan ini subhanallah kita dapati banyak sekali di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau Anda tanya kepada orang model kayak gini, sebutkan syarat-syarat sholat, nggak bakal bisa jawab. Sebutkan pembatal-pembatal puasa apa saja, bingung dia jawabnya. Dan ini sering saya dapati, saya sendiri. Ya, orang nggak bisa bahasa Arab, masih awal-awal pemula, jadi bilang masih kelas i'dad, tapi dengan beraninya menyatakan bahwasanya Syekh Fulan adalah ahlu bid'ah dolal. Fulan Syekh ini kadzab, pendusta, subhanallah. Yang mana bisa dibilang ya, nah ulama kibar saja ketika ditanya tentang Syekh Fulan, beliau nggak berani bilang seperti itu. Ya, makanya subhanallah, ini lisan kita sebagai penuntut ilmu yang mana apalagi masih muda patut kita jaga. Wa yata'assabu kullun liman yu'jibuhu minal ashkhas wa ma yu'jibuhu minal kalam, yang mana semakin menambah robek, makin menambah lebar perpecahan antar sesama ahlu sunnah, dan semakin juga menambah orang yang ta'assub, taklid buta kepada syekhnya, yang mana syekh ini mengkritik syekh ini yang hanya mungkin kritikannya ilmiah, tapi karena dia ta'assub dengan syekhnya hingga berujung kebencian. Ya, kebencian. Maka walam yakifil amru inda takhti'ati man khutti'a min ahli sunnah. Tidak berhenti sampai di sini kata beliau.
tidak berhenti sampai tatkala satu sesama ahlus sunnah mengkritik atau menyalahkan ahlus sunnah yang lain. Bal ta'adda dzalika ila naili min ba'di man la yu'ayyidu tilka takhti'ah. Bahkan lebih parahnya efek. Jadi memberikan efek. Maksud efek itu apa? Chain reaction. Maksudnya jadi misalnya nih, syekh saya mengkritik syekh ini. Misalnya ustadz saya mengkritik ustadz ini. Nah, saya sebagai muridnya anak harus mengkritik. Baik, hingga akhirnya saya ketemu teman anak, syekh anak mengkritik syekh ini, berarti syekh ini salah. Kalau kamu nggak ikutan mengkritik syekh ini, berarti kamu juga salah, kamu ahlu bidah, kayak gitu. Jadi termasuk kata beliau sampai menyalahkan dan mencela siapapun yang tidak ikut menyalahkan orang ini, tidak ikut mencela juga. Jadi kena-kena nih. Ya, misalnya kita diam aja gitu, nggak tahu saya sebagai seorang muslim, saya menjaga lisan saya, karena saya belum tahu ilmunya, saya belum paham, saya nggak mau ikut-ikutan. Ya, orang kayak gini malah dicela, orang kayak gini malah dibid'ahkan juga. Karena kamu nggak mau mencela, atau karena kamu nggak mau mentahdir Ustadz Fulan, yang mana menurut kami Ustadz Fulan adalah mubtadi' dhol mudil, dia adalah pelaku bid'ah dolal, menurut dia, versi dia, maka kamu juga ikut dolal. Atas alasan apa? Atas alasan mereka membawa dalil malam yukafiril muslim, malam yukafiril kafir bahwa kafir. Barang siapa yang enggak mengkafirkan orang kafir, dia ikut kafir. Jadi bawa-bawa kaidah ini. Makanya ini fitnah yang sangat besar, ya, bahaya bagi kita, yang mana membuat kita kebencian sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, apalagi sesama ahlus sunnati wal jamaah. Saling mencela antar sesama ahlus sunnati wal jamaah, saling membid'ahkan antar sesama ahlus sunnati wal jamaah. Ketika Anda menghukumi saudara Anda mukmin, ia Anda hukumi sebagai dia adalah ahlu bidah tanpa bayinah, tanpa ada ilmu, tanpa ada suatu yang jelas, ya, tanpa ada bukti, maka ini bisa jadi kembali kepada Anda sendiri dan ancamannya sangat besar. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ikhrajun nasi minas sunnati syadid. Mengeluarkan seseorang dari kubu ahlu sunnah, dengan berani mengeluarkan seorang ini, orang ini ahli bidah, dia sudah bukan ahlu sunnah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Bukan perkara enteng ya akhi. Perkara yang sangat berat. Tatkala Anda menghukumi seseorang ini adalah ahlu bidah, maka Anda menghukumi dia adalah sesat, ya, yang terancam neraka oleh Allah dan Rasulnya. Makanya hati-hati, jagalah lisan kita. Jangan sampai kita dengan serampangan menuduh saudara kita, merobek kehormatan saudara kita, karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas ucapan ini. Kamu mengatakan demikian, adakah buktinya, dalilnya dari Quran dan As-Sunnah? Ya. Mana buktinya? Apakah ia telah melakukan hal-hal kayak gini? Apakah ia telah keluar dari usul Ahlus Sunnati wal Jamaah? Ya, makanya hati-hati kita jaga lisan kita, terutama dalam hal urusan sepele, urusan yang sangat sepele, mungkin urusan ijtihad fikih misalnya, atau urusan yang bisa dibilang hanya sekedar muru'ah atau akhlak atau muamalah, ya, bergabung misalnya muamalah karena fulan bermuamalah dengan kelompok ini misalnya, ya, dia berjalan bareng dengan kelompok ini atau orang ini, maka dia adalah ahlu bidah. Ya, subhanallah. Maka ini hati-hati fitnah kayak gini. Sebagai Anda, wahai kaum muslimin, wahai kita, ya, terutama kita wahai kaum muslimin, kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah, kita yang baru ngaji, kita yang baru hijrah, tuntut ilmu yang benar, ambil ilmu dari para ulama dan para sesepuh kita. Baik. Wa fi awaili am 1424, dan di awal-awal tahun 1424, katabtu risalatan nusrin fi hadzal mawdu' bi unwan, aku pernah menulis sebuah makalah atau risalah nasihat yang mana judulnya Rifqan Ahla Sunnati bi Ahli Sunnah, ya. Jadi ini bisa dibilang risalah kedua, judul yang sama dengan ditambahi oleh beliau. Qultu fi muqaddimatiha, yang mana aku katakan di muqaddimah risalah itu, wala syakka annal wajiba ala ahli sunnati fi kulli zamanin wa makan at-ta'alufu wat tarahumu fima bainahum. Tidak diragukan lagi
yang mana menjadi kewajiban antar sesama ahlu sunnah di setiap tempat, di setiap zaman. Ahlu sunnah itu tuh nggak hanya Anda saja. Ahlu sunnah itu tidak hanya dia saja. Ahlu sunnah tidak hanya di ustadz ini saja. Ahlu sunnah ada di mana-mana. Ada di setiap saat. Yang mana ciri-ciri mereka selama mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana berpegang teguh dengan para petunjuk, para sahabat, para salafus soleh, mereka lah ahlu sunnah yang kita kenal dengan manhaj salaf. Ya, maka siapapun ia, dimanapun ia, apabila ia berpegang teguh dengan usul manhaj salaf, maka dia termasuk adalah ahlu sunnah. Ya, harusnya mereka, kata beliau, ini wasiat dari beliau, at-ta'aluf, saling bersatu, ya, saling kasih sayang, at-tarahum fima bainahum, wat ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala antar sesama kita, sesama kaum mukmin saja. Antar sesama kaum mukmin, ketika Anda bertemu orang di pasar nih, Anda yakini dia adalah orang muslim, orang mukmin. Ini saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka apalagi antar sesama ahlu sunnati wal jamaah. Antar sesama saudara kita seakidah. Ya, saudara kita semanhaj. Ini lebih ditekankan lagi, bukan malah gondok-gondokan hanya karena rebutan apa? Mungkin rebutan ya apa hal yang sepele, mungkin rebutan donasi atau rebutan apa, atau yang urusannya dunia, lebih parah lagi. Maka ini tidak layak, ya, tidak layak. Wa inna mimma yu'safu lahu fi hadzal zaman ma hasala min ba'di ahli sunnati min wahsyatin wa ikhtilaf. Sangat disayangkan di zaman sekarang terjadi banyaknya permusuhan dan perselisihan antar sesama ahlu sunnah, mimma tarattaba alaihi insyighalu ba'dihim bi ba'din tajrihan wa tahdhiran wa hajra. Yang mana efeknya, ya, mereka ini sesama ahlu sunnah saling sibuk untuk mencela, untuk sikap anti atau memboikot, hajar. Salam aja tidak dibalas. Nah, ini sudah parah kayak gini. Tidak menjawab salam, udah kayak bermuamalah dengan orang Yahudi dan Nasrani, tidak seperti bermuamalah dengan orang-orang yang kafir. Ini sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan sekali. Wa kana al-wajibu an takuna juhuduhum jami'an muwajjahatan ila ghairihim minal kufar. Harusnya energi kita yang seperti ini nih, energi negatif itu tadi, mencela, mentahdir, memboikot, tidak suka, benci, barok, ya, tidak suka, sikap apatis dan seterusnya, itu sikap anti, harusnya kita tujukan ke siapa? Tujukan kepada mereka orang-orang kafir yang jelas-jelas musuh agama Islam, tidak malah sebaliknya, kepada sesama ahlu sunnati wal jamaah, apalagi sesama mukmin kita saling membenci. Ya, tidak demikian, karena orang mukmin disifati oleh Allah Subhanahu wa taala asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, yaitu mereka yang keras terhadap orang yang kafir, akan tetapi mereka saling kasih sayang, saling cinta terhadap sesama orang mukmin. Ila ghairihim minal kuffari wa ahlil bidai al munawiina li ahli sunnah. Jadi harusnya kita ini, ya, benci terhadap mereka orang kafir, orang ahli bidah, yang mana mereka membenci ahlu sunnati wal jamaah. Wa ayyakunu fima bainahum muta'alifina mutarahimin, yang seharusnya sesama ahlu sunnah saling bersatu, saling mencintai, saling kasih sayang di antar mereka. Yudzakiru ba'duhum ba'dhan birifqin walin, yang mana sesama mereka apabila mendapati kesalahan antar sesama ahlu sunnah, dengan cara apa? Diingatkan, dinasehati dengan cara yang lembut dan dengan cara yang halus. Lihatlah, ya, perhatikan wahai kaum muslimin. Nabi Musa saja, ya, Nabi Musa saja ketika diutus untuk orang yang paling kafir di muka bumi saat itu, siapa? Fir'aun. Orang paling kafir, orang paling bengis, orang paling jahat di dunia, bahkan bisa dibilang sampai zaman sekarang, ya, diutus kepada orang yang model kayak gitu aja. Oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan wa qula lahu qaulan layyinan. Ucapkan di depannya dia, berdakwahlah dengan cara yang lembut.
Ini untuk orang kafir. Ya. Apalagi sesama orang mukmin. Apalagi sesama orang mukmin yang sesama seakidah, sesama manhaj, sesama ahlu sunnati wal jamaah. Fenomena ini sungguh sangat disayangkan kita dapati. Salam tidak dijawab. Ya. Atau bahkan ditanya kabar malah menjawab dengan ucapan yang buruk. Misalnya mendoakan, bahkan mendoakan dengan keburukan. Ini tidak layak. Antar sesama muslim aja tidak layak. Apalagi antar sesama mukmin, sesama ahlu sunnati wal jamaah. Baik. Wa ba'da suduri hadhihi risalah i'tarada 'alaiha afradun min ahli sunnah afallahu anna wa anhum. Dan setelah risalah ini tersebar luas, ada sebagian kelompok, ada sebagian beberapa ahlu sunnah, semoga Allah mengampuni mereka dan mengampuni kita, ya, mereka tidak setuju. Jadi mereka mengkritik yang aku tulis ini terkait dengan buku Rifqan Ahlus Sunnati bi Ahli Sunnah. Waqad asyartu ila dzalika fi ma katabtuhu fi akhir risalatin, yang sudah aku tunjukkan atau aku sebutkan di akhir risalah ini, al-hathu ala tiba'is sunnati wa tahdhiru minal bidai wa bayanu khatariha. Ya, anjuran untuk selalu mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah dan bahaya bid'ah. Wa haula'i alladziina taradu ala hadhihi risalah fi muqaddimati man talabtu minhum ar-rifqa bi ikhwanihim min ahli sunnah. Mereka ini yang mengkritik dan tidak setuju dengan risalah yang aku tulis, padahal di muqaddimah sudah aku jelaskan. Seandainya kita baca nih, ya, kita baca secara lengkap risalah ini. Yang mana di sana yang aku minta, kata Syekhuna, adalah agar saling kasih sayang, saling istilahnya lemah lembut antar sesama ahlu sunnah. Yang beliau maksud adalah sesama ahlu sunnah wal jamaah. Perhatikan, ya, makanya judul kitab ini, judul bukunya itu Rifqon, ya, lemah lembutlah ahlas sunnati, wahai ahlu sunnah, bi ahli sunnah, terhadap sesama ahlu sunnah, bukan terhadap mereka yang bukan ahlu sunnah. Ya, yang beliau minta adalah saling kasih sayang antar sesama ahlu sunnah. Nah, ini disalahpahami oleh beberapa orang, beberapa ustadz atau beberapa orang, ya. Mereka memahaminya bahwasanya risalah ini beliau menulis seakan-akan agar kita berlemah lembut kepada orang yang non ahlu sunnah, ahlu bidah gitu misalnya, ya, pada mereka pelaku bid'ah. Menganggap kita harus lemah lembut dalam dakwah. Ya, emang harusnya lemah lembut, ya, dalam urusan dakwah. Maksudnya dalam hal muamalah dan dalam hal bid'ah jangan ditahdir, itu mereka yang mereka pahami. Padahal tidak demikian, ya. Beliau tetap menyerukan agar kita mengikuti sunnah dan mentahdir serta menjauhi bid'ah, sehingga sesama ahlu sunnah harusnya saling kasih sayang terhadap mereka yang melakukan kebid'ahan atau pelaku bid'ah atau perbuatan bid'ah. Tetap kita larang, kita tegas urusan bid'ah, tidak boleh lembek, ya. Ini yang mereka pahami kebalikannya. Makanya kata beliau di sini menegaskan lagi, walam urid bi ahli sunnati fi risalati rifqan ahlas sunnati bi ahli sunnah. Maksud dari ahlu sunnah ini, yang aku maksud adalah ahlu sunnah, bukan mereka al-firqa wal ahzab al-munharifah amma kana alaihi ahlu sunnati wal jamaah. Saya tidak memaksudkan risalah ini untuk mereka kelompok-kelompok atau mereka ahzab, partai-partai, ya, atau persatuan-persatuan yang menyimpang dari jalurnya ahlus sunnati wal jamaah, yang mana kelompok-kelompok ini mereka mengaku sebagai ahlus sunnah tapi hakikatnya tidak sesuai dengan ahlus sunnati wal jamaah, akidahnya tidak sesuai dengan ahlus sunnati wal jamaah, manhajnya tidak sesuai dengan ahlus sunnati wal jamaah. Beliau contohkan diantaranya adalah mana ini? Kalladzina dhaharu hisbuhum minal mansurati fi Misr, seperti kelompok atau partai yang keluar, yang nampak di Al-Mansurah yang ada di Mesir. Ini beliau contohkan, yaitu maksudnya adalah kelompok Ikhwanul Muslimin. Mungkin di antara kita sudah tahu apa itu kelompok Ikhwanul Muslimin, di antaranya ada yang belum. Kelompok Ikhwanul Muslimin secara ringkas adalah kelompok politik, ya. Secara asas mereka urusannya politik Islam, mengatasnamakan Islam.
Jadi mereka ini adalah kelompok politik yang mengatasnamakan Islam, kata mereka menjunjung tinggi syariat Islam, ingin menegakkan syariat Islam di negara mana mereka saat itu muncul, misalnya di Mesir. Mereka nampak ingin menegakkan syariat Islam, kata mereka. Ya, yang sampai sekarang tidak ada buktinya sama sekali, nggak di Mesir, nggak di Tunisia, nggak di Syria, di berbagai negara, bahkan mungkin bisa dibilang di berbagai negara sudah dilarang kelompok ini. Di Saudi sendiri kelompok ini dianggap sebagai kelompok teroris, kelompok yang mana pemahamannya adalah pemahaman Khawarij. Karena kelompok ini mereka berusaha merongrong kedaulatan suatu negara yang mana bahkan bisa dibilang negara itu adalah negara Islam. Negara yang berasaskan agama Islam, negara presidennya presiden Islam atau pemimpinnya adalah pemimpin Islam. Tapi mereka menganggap bahwa negara itu telah tidak berasaskan Islam sehingga mereka mengkafirkan pemerintah. Bahkan terutama di Saudi ini banyak. Beberapa kelompok Ikhwanul Muslimin mereka mengkafirkan pemerintah. Ya, padahal negara Saudi adalah negara yang sudah berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar hukum. Itu saja mereka masih berusaha untuk merongrong kedaulatan negara tauhid ini. Makanya kelompok-kelompok ini banyak dilarang di berbagai negara. Ya, maka kata beliau Syekhuna, kita tidak memaksudkan kelompok ini, yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin. Mereka tidak termasuk dalam ahlu sunnah yang saya maksud. Wa qala an hadzal hisbi muassisuhu mukhatiban atba'uhu. Kita lihat, kata beliau, lihatlah, ini yang dikatakan oleh pencetus dan pelopor kelompok ini, yang mana tatkala ia berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Pada watukum ahakku ayyatiya nasu wala ya'tiya ahadan wala ta'ti ahadan. Dakwah kita ini, yaitu asas dasar kelompok kita ini, lebih berhak harusnya semua manusia itu bergabung masuk ke dalam kelompok kita ini, ya, masuk ke dalam kelompok kita ini. Idhiya jima'u kulli khair. Karena kelompok kita ini adalah sumber dari berbagai kebaikan. Wa ghairuha la yaslah naqs. Adapun kelompok-kelompok lain, dakwah-dakwah yang lain itu pasti ada kesalahan. Ya, jadi mereka menganggap bahwasanya kelompok mereka lah yang paling benar. Yang bergabung dengan dalam kelompok kita pasti dia berada dalam kebenaran. Ini asasnya sudah bukan asas Islam lagi, tapi asas wala dan baroknya terhadap kelompok, menimbang kebenaran dan kesalahan berada dalam kelompok ini. Kalau saya ikut kelompok ini, saya pasti benar. Kita ahlu sunnati wal jamaah, kita yang berasaskan manhaj ahlu sunnati wal jamaah, kita tidak menimbang kebenaran dan kesalahan pada suatu kelompok, pada suatu personal atau pada suatu orang, tidak. Tapi kita memandang kebenaran itu hanyalah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dia ini sesuai Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak, itulah patokan kebenaran. Kita tidak menjadikan suatu kelompok atau suatu orang itu adalah maksum. Tidak. Kita menjadikan kemaksuman hanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena satu-satunya manusia yang maksum adalah Nabi Muhammad SAW. Setelahnya tidak ada. Ya, makanya kita jadikan patokan kebenaran adalah sesuai dengan jalur Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kita yakini. Tidak di dalam kelompok. Ya. Baik, ini dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Banna sebagai pencetus kelompok ini, kata beliau. Wa qala aidon, ia juga berkata, disebutkan, wa mauqifuna min ad-da'awatil mukhtalifah allati taghat fi hadzal asr, dan sikap kita terhadap berbagai jenis dakwah yang ada, yang mana mereka telah melampaui batas masa ini, fafarraqatil qulub wa balbalatil afkar, yang mana sudah memecah belah hati manusia dan pemikiran mereka, an nazinaha bimizani dakwatina, kita timbang berbagai kelompok-kelompok yang ada, berbagai dakwah-dakwah yang ada, kita timbang dengan dakwah kita, sama enggak asasnya dengan dakwah kita. Kalau enggak sama ya sudah, mereka semua salah, ya, istilahnya gitu. Fama wafaqona famarhaban bihi, fama wafaqoha famarhaban bihi. Kalau sama dan sesuai dengan ajakan dan dakwah kita, maka marhaban, maka kita sambut. Wama khalafaha fanahnu bara'un minhu. Kalau menyelisihi, maka kita berlepas diri. Wa nahnu mu'minun, kita meyakini bi anna da'watana ammatun la tughadiru juz'an sholihan, bahwasannya
dakwah kita ini, kelompok kita ini adalah universal, sudah general, semuanya hal sudah ada di kelompok kita ini, kata dia ya. La tughadiru juz'an, tidak meninggalkan sedikit pun bagian yang baik dari dakwah yang ada, min aynya tidak dakwatin illa alammat bihi wa asyarat ilaihi. Ya, jadi segala kebaikan yang ada di kelompok-kelompok lain semuanya sudah ada di kelompok kita. Ini kata beliau. Ya, sehingga dikatakan oleh Syekhuna tatkala mengomentari hal ini, wa muqtadha hadzal kalam, dan konsekuensi dari ucapan ini, annahum yurahibuna birrafidhi idza wafaqahum, mereka akan welcome, ya, mereka akan menyambut hangat orang yang sudah jelas-jelas, kelompok yang sudah jelas-jelas memusuhi sunnah, sudah jelas-jelas nih, mereka nggak ngaku sebagai ahlu sunnah. Ya, siapa itu? Yaitu kelompok Syiah Rafidhah. Ya, sudah jelas-jelas mereka jauh dan menyelisihi para sahabat, menyelisihi para salafus soleh. Mereka Rafidhah. Ya, dari ucapannya Hasan al-Banna itu tadi, jadi seakan-akan Rafidhah apabila bergabung di kelompok ini maka dia pasti benar, ya, dia pasti benar. Wa yatabarra'una mimman khalafahum walau kana sunniyan ala tariqatis salaf. Sebaliknya, orang ahlu sunnah, dia berada dalam jalur ahlu sunnati wal jamaah salafus soleh, kalau enggak sesuai dengan ideologi kelompok ini maka mereka memusuhi orang ini. Dan inilah syiar mereka. Syiar mereka orang Ikhwanul Muslimin. Nata'awanu fima tafakna alaih. Ini syiar mereka nih. Kalau Anda dengar syiar mereka paling utama ya ini. Nata'awanu fima tafakna alaih wa ya'duru ba'duna ba'dun fima ikhtalafna fi. Ya udahlah, kita saling tolong menolong dalam sesuatu yang kita yakini bersama. Kita punya ideologi bersama. Ideologinya apa itu? Yaitu ideologi yang dibentuk oleh kelompok ini. Ya, udah, kita saling bantu-membantu. Toyib, ada perselisihan, beda pendapat, silang pendapat, ya. Wayat duruba tunabak fi makhtalafna fi. Udah, kalau saling silang pendapat, udah kasih udzur, biarkan saja. Anggap saja enggak ada. Nah, muskilahnya silang pendapatnya kalau hal dalam masalah ijtihadiyah. Kalau hal dalam furu, ya, hanya dalam hal muamalah yang cabang-cabang yang tidak istilahnya memberikan efek apapun dalam akidah. Kita enggak masalah. Nah, ini masalahnya perselisihan dalam akidah. Dalam satu payung ada orang sufi, ada orang syiah, ada orang khawarij, ada orang takfiri, ya. Masa mau dikumpulkan jadi satu? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin mengumpulkan persatuan dalam hal seperti itu. Bagaimana bisa satu sama lain saling ngasih udzur sementara satu sama lain berbeda akidah dan keyakinannya? Satu menganggap bahwasanya keyakinan ini adalah kafir, satunya lagi menganggap keyakinan lawannya adalah kafir. Bagaimana bisa bersatu? Makanya satu-satunya persatuan ahlu sunnati wal jamaah adalah persatuan di atas tauhid. Karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu tali Islam, tali tauhid. Ya, wala tafarraqu. Jangan kalian terpecah belah. Kita berpegang teguh bukan berasaskan dalam suatu kelompok, bukan berasaskan dalam satu payung organisasi, tidak. Tapi kita berpegang teguh dalam asas Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun kelompok itu, ada di afiliasi apapun, ada di ormas apapun. Selama ia bermanhaj ahlu sunnati wal jamaah, bermanhaj salafus soleh, maka persatuan akan terbentuk. Inilah hakikat persatuan, bukan persatuan dalam kelompok atau dalam suatu afiliasi, dalam suatu organisasi tertentu. Baik, dilanjutkan oleh beliau dan insya Allah akan kita akhiri ya. Wa kal qabi'ina fi London alladzina yuharibuna ahlas sunnati bima yanshurunahu fi majallatihim allati sammauha as-sunnah. Ya. Ini kata beliau, aku juga, bukan maksudku di risalah ini yaitu sesama ahlu sunnah. Maksudnya mereka orang-orang yang bersembunyi di London. Jadi ada beberapa jamaah atau ada beberapa orang yang mereka mengaku ahlu sunnati wal jamaah. Tapi mereka ada di mana? Ada di London sana. Yang mana mereka malah memerangi sesama ahlu sunnah. Memerangi ahlu sunnah, ya, memerangi salaf yang asli. Ya.
yang mana mereka menyebarkan majalah mereka, bahkan majalah mereka dinamai dengan As-Sunnah, ya. Ini kelompok ini mungkin para pemirsa dan pendengar tidak banyak mendengarnya, ya, karena agak asing. Ini dinamakan dengan kelompok As-Sururiyah. Sururiyah, pengikutnya Muhammad bin Surur. Jadi Muhammad bin Surur ini keluar dengan istilahnya wajah baru, ya, karena para ahlu sunnah atau para salafi tatkala sadar bahwasanya ikhwanul muslimin itu adalah bukan kelompok ahlu sunnah wal jamaah, maka saat itu para salafi menjauhi ikhwanul muslimin, ya, mentahdir, karena begitu besarnya pengaruh ikhwanul muslimin, ya, terhadap persatuan sesama ahlu sunnah, hingga akhirnya ada wajah baru dari ikhwanul muslimin. Mereka ada muncul namanya Sururiyah, yaitu orang ikhwanul muslimin yang memakai baju salafi, memakai baju salaf. Maksudnya apa? Akidahnya mengikuti dan mengikrarkan bahwasanya akidah kami ahlu sunnati wal jamaah. Kita nggak suka dengan Syiah, kita nggak suka dengan Sufi, kelompok-kelompok Sufi, kita nggak suka dengan kelompok Khawarij, kita membenci mereka. Kita akidahnya ahlu sunnati wal jamaah. Kita meyakini Allah ada di atas, kita meyakini Allah punya nama-nama dan sifat, kita meyakini takdir sesuai dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini ini, dan itu. Akan tetapi dari segi cara berdakwah mereka dan muamalah mereka, mereka masih memegang asas ikhwanul muslimin. Oleh karena itu, saya pernah bertanya kepada salah satu masyayikh, itu Syekh Walid, hafizahullah, tatkala Anda tanya, sururi itu bagaimana wahai Syekh hakikatnya? Beliau menyatakan, apabila dilihat oleh orang awam akan melihat dia sebagai salafi atau sebagai ahlu sunnah. Tapi kalau orang salafi sendiri melihat dia, orang salafi ini akan melihat dia bukan salafi, tapi orang ikhwani. Ya, dari segi mana kita bisa lihat? Dari segi pemikiran. Dan ciri-ciri orang-orang sururi di sini, yaitu diantaranya mereka anti dengan dakwah tauhid dan sunnah. Mengakunya salafi, tapi anti dengan dakwah tauhid. Dakwahnya tentang apa? Dakwahnya tentang keluarga, atau fikih muamalah, atau fikih tazkiyatun nufus, ya. Sangat anti kalau Anda ajak untuk urusan bid'ah, urusan sunnah, itu sangat anti sekali. Ya, mereka selalu bilang udahlah nggak usah bahas-bahas kayak gitu, persatuan umat saja yang mereka bahas. Kalaupun bahas tauhid, yang dibahas adalah umum-umumnya. Ya, jadi ini salah satu ciri-ciri orang-orang sururiyah. Mereka berusaha menggabungkan akidah salafiyah dengan manhaj dakwahnya ikhwanul muslimin, dan ini sangat bahaya, sangat bahaya. Kita ahlu sunnati wal jamaah, kita kalau mau mengikuti manhaj salaf harus totalitas, tidak hanya salafi dalam bidang akhlak saja, tidak, ya. Kadang orang bilang salah, ini udah salafi, saya ngikutin siapa, ngikutin mereka para sahabat dari segi akhlak dan pakaian anak misalnya, hanya berjenggot dan tidak isbal aja katanya. Tidak demikian, intinya adalah akidah kita dan keyakinan kita, intinya adalah manhaj kita, ya, bagaimana sikap kita terhadap kemungkaran, ya. Kita harus totalitas dalam mengikuti manhaj salaf, tidak hanya dalam satu hal yang kita suka saja, apalagi dalam hal inti kita harus totalitas dalam sana itu, dalam urusan akidah, urusan keyakinan, urusan tauhid, urusan syirik, urusan bidah, urusan sunnah, kita tidak boleh toleran, ya. Berbeda dengan mereka ini, mereka berusaha untuk toleran. Kalau ada temannya melakukan bidah, ya sudah, dia masih sohibana lah, nggak masalah, udah biarkan saja, maksiat urusan dia, urusan anak, beres, kata dia seperti itu. Maka tidak demikian, kita harus berdakwah, mendakwahkan yang mana hak dan batil tetap kita harus dakwahkan. Thayyib. Wa min dzalika nailuhum min ulama mamlakatil arabiyatis saudiyah, di antaranya mereka yang mengaku ahlu sunnah malah mencela ulama-ulama Saudi Arabia. Ya, dan ini banyak kita dapati di medsos atau di YouTube atau di mana, pasti ada Anda dapati Syekh fulan, misalnya Syekh siapa gitu. Mereka adalah ulama Yahudi, ulama Nasrani, disifati kayak gitu, padahal ini mengaku sesama ahlu sunnah. Ulama-ulama ini yang mana dia menyebutkan ulama-ulama salaf, ya, adalah antek-antek pemerintah, nyebutin kayak gitu, bikin provokasi, sering kita dengar. Makanya salah satu pembedanya juga, kalau Anda mau tahu, ya, tanya saja usul ahlu sunnah dalam urusan pemerintahan.
dalam urusan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah fil imamah, dalam urusan pemerintah. Apa keyakinan dia? Kalau dia meyakini bahwasanya bolehnya kita melakukan keluar dari pemerintah yang zalim, fasik, muslim, misalnya pemerintah muslim yang zalim, fasik, maka mereka sudah bisa dibilang tidak Ahlus Sunnah lagi. Ya, sudah keluar dari jalur Ahlus Sunnah karena mentaati pemerintah muslim selama ia adalah pemerintah muslim, ya meskipun ia berbuat kezaliman, maka kita wajib mentaatinya. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, bahkan secara jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus mentaati pemerintah muslim. Baik, wasfuhum ad-du'at alladzina ala syakilatihim fiha bil ahrar. Mereka menganggap diri mereka adalah dai-dai merdeka. Merdeka dengan bebas mencela para pemimpin kaum muslimin, mencela para ulama-ulama yang menjauhkan umat dari perpecahan, malah dicela oleh mereka. Liidharihim mu'aradatal ulama, karena mereka dengan berani, kata mereka ini, dengan berani menentang para ulama, ya, dan mencelanya. Wala siyamal marja'iyah fihim, terutama ulama-ulama yang dijadikan rujukan mereka. Jadi Anda akan dapati kayak gini, model kayak gini banyak di YouTube. Mereka para dai-dai, dan dalam tanda kutip dai-dai provokasi umat, suka memprovokasi umat, ya, mencela para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini Anda dapati banyak, mereka seakan-akan menganggap diri mereka adalah salafi atau Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wa qad kataba ahadul fudala risalatan bi unwan majallatus sunnah. Seantara mereka menulis risalah dalam majalah As-Sunnah Jamaah fiha, yang mana di sana dikumpulkan ada banyak celaan terhadap para ulama. Baik, contoh lain beliau contohkan, risalah ini yaitu risalah Rifqan Ahlus Sunnati bi Al-Sunnah, bukan untuk mereka, yaitu diantaranya adalah wa kalladina dhaharat, kalladina, mana ini? Nah, ini kalladina dhaharat da'watuhum min Dehli fil Hind. Ini juga risalah ini bukan aku tujukan untuk mereka yang menampakkan dakwah mereka suatu kelompok yang ada di Delhi di India, yaitu kelompok Jama'atut Tabligh, ya, karena sekali lagi beberapa ulama, beberapa ikhwah Ahlus Sunnah menganggap bahwasanya risalah ini untuk kelompok-kelompok ini, ya, yang mana menganggap mereka adalah sesama Ahlus Sunnah, ya, Jama'atut Tabligh. Wahia la takhruju an sitti nuqat, yang mana dakwah mereka, dakwahnya kelompok Jama'atut Tabligh yang berkutat hanya 6 poin saja. Di antaranya adalah ikramul muslimin dan seterusnya, apalagi yang paling utama adalah khuruj, ya, khuruj terhadap dakwah. Wa yaghlibu ala ahlihal jahlu wa adamul fiqhi fiddin, yang mana kebanyakan para pengikut Jamaah Tabligh mereka tidak memiliki ilmu dalam urusan agama. Dan ini kita lihat dalam kelompok Jamaah Tabligh. Subhanallah, kita patut syukuri juhud mereka, sebenarnya juhud mereka, ya, dakwah mereka, semangat mereka dalam berdakwah, ya, mereka militan dalam hal dakwah. Akan tetapi sayangnya tidak didasari dengan ilmu syar'i yang benar. Orang baru taubat misalnya langsung diajak khuruj, ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Lihatlah Nabi Muhammad SAW tatkala ada seorang muslim baru masuk Islam, ya, oleh Nabi Muhammad SAW dididik, diberikan pengetahuan, ya, seperti contohnya Wafdu Abdul Qais, seperti contohnya lagi kelompok-kelompok yang saat itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, beberapa sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, mereka di sana selama beberapa hari setelah masuk Islam menuntut ilmu di sisi Nabi Muhammad SAW. Jadi bekali ilmu dahulu, ya, bekali ilmu dahulu dengan ilmu yang matang, baru kita berdakwah kepada manusia. Bagaimana kita mendakwahkan manusia? Ya, bagaimana kita bisa menjawab persoalan-persoalan agama orang-orang apabila kita tidak memiliki ilmu? Malah yang didatangkan nanti dengan hal-hal yang rancu, yang tidak berdasarkan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Maka berdakwah dahulu, berilmu dahulu, menuntut ilmu yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Bukan menuntut ilmu dengan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi dakwah yang benar itu adalah menuntut ilmu dahulu, lalu kalau bisa kita mengamalkannya, lalu berdakwah kepada manusia. Inilah kandungan dari surat Al-Asr.
Ya, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita mendakwahkan, kita mengajak kepada kebaikan setelah kita memiliki ilmunya dahulu. Tidak malah sebaliknya, dakwah dulu aja yang penting, ilmunya belakangan. Tidak. Ya. Kita harus sesuai mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah sehingga dakwah kita bisa sukses. Kalau kita berdakwah tanpa ilmu, ya ujung-ujungnya tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Hanya besar semangatnya tapi tidak ada kualitasnya. Thayyib. Wala yu'arrijuna fi da'watihim ala ahammil muhimmat. Yang mana di dalam dakwah mereka itu mereka tidak perhatian urusan yang sangat penting. Wa huwa ifradullahi bil ibadah wal ibtiad anisyirki, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadah, dalam urusan tauhid, dan ini yang paling penting. Makanya kalau Anda lihat di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tatkala mengutus dai, yang pertama kali diutus adalah urusan tauhid. Tatkala Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus para sahabatnya, tatkala beliau menulis surat-surat untuk raja-raja, yang ditulis di sana pertama kali ya diutus adalah dakwah untuk la ilaha illallah, mendakwahkan tauhid dan menjauhi dari kesyirikan. Ya, ini adalah inti dari dakwah sebenarnya. Wahiyya da'watur rusuli jami'an, inilah dakwah seluruh rasul. Kama qala Allah Ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Maka utamakan dakwah tauhid. Utamakan dakwah terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW, menjauhi kesyirikan dan menjauhi bid'ah. Fa innal ladzina btulu bidu'ai ashabil kubur wal istighatsati bihim wa dzabhi lahum laisa lahum nasibun min da'watihim. Karena barang siapa yang mana mereka diberikan memiliki musibah, yang mana mereka berdoa dan meminta kepada kuburan, istighatsah kepada kuburan, menyembelih di sisi kuburan, maka dakwah mereka itu tidak akan ada gunanya. Percuma kita berdakwah tapi kita sendiri misalnya masih bergelimang dalam bid'ah, bergelimang dalam kesyirikan. Kita sucikan diri kita dahulu baru kita mensucikan orang lain. Ya, berdakwah kepada orang adalah berdakwah sesuai dengan petunjuk Rasul, yaitu mensucikan diri kita dari noda syirik, mensucikan diri kita dengan tauhid, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, baru kita berdakwah kepada manusia, tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Baik, sampai di sini kajian kita kali ini, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan depan. Yang kita harapkan bahwasanya kita, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, wahai sesama ahlu sunnah, mari kita lemah lembut dan saling kasih sayang terhadap sesama saudara kita, sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin, terutama sesama ahlu sunnati wal jamaah. Bersatulah, maka insya Allah Allah akan menolong dakwah kita. Kita sudah banyak melewati berbagai rintangan, berbagai musuh-musuh dakwah menyerang dakwah kita. Dan ini kita lalui dan kita melihat dengan nyata. Maka jangan memperkeruh suasana dengan saling mencela antar sesama ahlu sunnati wal jamaah, antar sesama salaf, ya, antar sesama orang yang mana ia mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Marilah kita dengarkan nasihat ulama-ulama sepuh kita, diantaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama-ulama sepuh kita di Indonesia. Ya, kita dengarkan nasihat-nasihat mereka. Kita bersatu di bawah payung Al-Quran dan As-Sunnah, di bawah petunjuk dan bimbingan ulama-ulama kita. Kita juga patut berdoa, tak lupa. Jangan lupa kita berdoa, mendoakan agar Allah menjaga mereka, dan juga kita harus berdoa, ya Allah, satukanlah kaum muslimin, satukanlah kaum mukminin, satukanlah ahlu sunnati wal jamaah. Bukan yang penting kuantitas, ya, memperbanyak jamaah, yang penting banyak. Kalau kita banyak, insya Allah kita bisa mengalahkan musuh-musuh Islam. Tidak, tapi kualitas yang paling penting. Kualitas iman kita. Satu orang ahlu tauhid, ya, satu orang ahlu sunnah, ya, apabila ia teguh dan tegar dalam dakwah tauhid dan sunnah, insya Allah bisa mengalahkan ribuan orang-orang kafir, mengalahkan ribuan orang-orang kaum musyrikin dan ahlu bidah. Makanya yang penting intinya bukan kuantitas tapi kualitas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menyatukan barisan kita.
Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustadz Lutfi Setiawan, penjelasan yang sangat-sangat lengkap dan merupakan nasihat yang terbaik untuk kita semua. Nasihat yang menurut Anda perlu sangat digarisbawahi adalah menuntut ilmu dulu, amalkan dan dakwahkan. Jadi kita sebelum dakwah tentunya perlu untuk banyak-banyak menimba ilmu untuk bisa mendakwahkan. Baik, jazakumullah khair. Sekali lagi kepada Ustadz Suna, Ustadz Lutfi Setiawan LCMA, semoga Allah selalu menjaga antum Ustadz. Dan juga demikian kepada para pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Demikian program kami, kajian online lintas negara bersama Ustadz Lutfi dengan kitab Wahai Ahlus Sunnah, saling kasih sayanglah terhadap Ahlus Sunnah. Jadi nantikan pertemuan kami insya Allah di pekan depan, di hari yang sama dan di jam sama insya Allah. Dan kita akan melanjutkan lagi pembahasan kitab karya Syekh Abdul Muhsin Al-Badar. Baik Ustadz, kami mohon izin segenap kru Al-Furqan TV yang bertugas dari sini, dari Sidayu Gresik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.